Kali ini ada berita viral menimpa Nisa Sabjan menjadi pelakor. Benar atau salah, silakan tonton video ini sampai habis dan berikan komentar teman-teman Di semua. puncak karir nan fenomenal, penyanyi religi Nisa Sabjan dituding sebagai perusak rumah tangga orang. Ia yang cantik, ayu dan tampak baik-baik dalam balutan kerudung Islam itu dikabarkan menjalin cinta terlarang dengan Ayus sang keyboardis. Dan istri Ayus, Riri Fairuz sudah ajukan gugatan cerai, serta kemarin sidang perdana perceraian telah digelar. Yang lebih menohok, Riri nyatanya sudah 2 tahun menanggung nestapa derita di madu sang suami. Dan sayatan luka di hati atas pengkhianatan cinta sang suami itu sudah mencapai klimaks hingga dirinya berani ajukan gugatan cerai. Ya benar, tadi hari ini kakak saya menggugat perceraian dan sudah melaksanakan sidang pertamanya. Untuk pengajuan perceraian memang betul antara Eri Fitriah dengan Ahmad Fairuz. Memang perkara sudah masuk ke kami, ke Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan nomor perkara 301 PDTG 2021 Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan perkara tersebut masuk tanggal 27 Januari 2021. Ya, teman-teman media dan para netizen sudah pandai menilainya lah tentang berita yang sudah beredar di luar sana. Benar nggak udah 2 tahun ini sebenarnya, dan akhirnya kenapa baru sekarang gitu Mbak, kalau memang sudah 2 tahun? Karena kakak saya itu memendam semua ini dan benar-benar tidak bercerita ke siapapun gitu, karena kakak saya cukup sabar. Cinta terlarang terjalin di panggung. Begitulah menafsir kabar hubungan Nisha dan Ayus sang keyboardis. Entah seperti apa kebenarannya, sejauh ini baik Nisa maupun Ayus belum buka suara. Meski begitu, warganet sudah kepalang basah menuding Nisa sebagai orang ketiga di balik prahara rumah tangga Ayus dan Riri. Dan tudingan itu ramai ditujukan pada Nisa pasca Rizka sepupu Riri membuat sebuah konten di jejaring sosial yang mengisahkan tentang prahara rumah tangga Riri dan Ayus. Itu konten saya, jadi dia kan udah tahu dari lama, maksudnya cuman Kak Riri kan tuh orangnya sabar ya, kayak selalu kayak udahlah nanti aja, mungkin masih bisa diperbaikin rumah tangga, sabar. Cuma mungkin ya dia juga udah, mungkin kan manusia udah habis lah batas sabarnya, jadi kayak yaudah ini gimana mam, bikin konten nggak apa-apa, cuman tuh konten yang nggak memojokkan siapapun, kayak itu kan cuma dukungannya, kayak ada foto saya sama dia gitu. Ya nggak nyangka juga sih bakal viral gitu. Artinya beliau menyetujui? Iya, kayak ya udah terserah lah gitu, karena mungkin udah capek juga gitu. Kemana Nisa? Kemana Ayus? Hingga kini masih berselimut misteri. Juga Riri, ia memilih menepi dari muka publik. Hanya lewat adik dirinya bersuara. Lebih dari itu, Riri pun menuangkan jerit hati lewat sosial media. Pada beberapa postingan, Riri ungkap jerit hati tentang nasib yang tengah dihadapi. Pun di 2 postingan terakhir di Instagram, Riri mengunggah potret sang buah hati dengan caption sebagai pelipur lara, pengobat luka. Lantas, inikah jerit hati Riri yang tersirat tentang retaknya hubungan dengan sang suami yang kini tengah menanti nasib di pengadilan agama? Di sisi lain, Riri pun memilih tak membongkar aib rumah tangganya. Bahkan ia seperti telah berpesan pada adik dan sepupunya agar tak membongkar lebih jauh tentang perkara rumah tangganya. Tapi benarkah Riri telah bertemu Nisa untuk membicarakan masalah yang terjadi? Benarkah pertemuan itu menemui titik buntu hingga Riri mengadukan hatinya ke pengadilan agama? Sebenarnya kakak saya tidak ingin menyebarluaskan ini dan tidak ingin dipublikasikan, dan mungkin karena para sahabat-sahabatnya, teman-teman, kerabat hanya mensupport, dan kita semua kakak tidak menyetujui itu. Cuman kita semua yang geram kak gitu. Nah, mungkin kita sebagai saudaranya mensupport seperti itu. Ada pernyataan 2 tahun sudah menutupi aib, itu seperti apa? Itu bukan Iya, perihal itu saya. Artinya udah beberapa kali memergoki mungkin?
Itu bukan ranah saya. Bisa ditanyakan pihak yang bersangkutan. Semua sudah dibicarakan secara keluargaan. Jika Mbak ingin tahu berita selanjutnya atau ingin menanyakan, silakan bicara dengan yang pihak bersangkutan. Semua sudah bicara dengan kekeluargaan, Pak. Kini rumah tangga Riri dan Ayus hancur berantakan. Riri pun sudah 3 minggu angkat kaki dari rumah dengan membawa anak-anaknya. Betapa sakit hati yang ditanggung selama 2 tahun atas dusta cinta sang suami harus berujung dengan perpisahan. Dan mungkin ini jalan terbaik yang dipikir Riri agar tak tenggelam dalam langsa dan derita mendalam atas pengkhianatan cinta. Kakak saya baik-baik saja dan masih shock dengan berita ini karena memang kakak saya menyembunyikan ini selama 2 tahun dan tidak menyebarluaskan dan tidak sangka gitu. Nggak nyangka bakal viral. Respon dari ayah sendiri apa sih Kak? Nanti silakan bicarakan lagi selanjutnya. Mungkin kakak saya dan punya keputusannya sendiri dan punya jalannya. Sementara itu, Nisa dan Ayu seperti hilang di telan bumi. Entah di mana mereka kini, lokasinya berselimut misteri. Terlepas dari itu, kedekatan Nisa dan Ayus memang telah terjalin cukup lama. Betapa tidak, sebelum gabung ke grup Sabian, Ayus dan Nisa sudah saling kenal. Lebih dari itu, salah satu alasan Ayus memilih Nisa untuk bergabung dan menjadi vokalis Sabian lantaran pesona kecantikannya. Lantas, mungkinkah pesona kecantikan Nisa ini yang begitu membius Ayus hingga jatuh cinta? Dan inilah jawaban Ayus ketika ditanya Deddy Corbuzier di layar kaca beberapa tahun lalu. Tak hanya tentang alasan Ayus memilih Nisa sebagai vokalis Sabian, Nisa sendiri saat tampil bersama Ayus dan personil Sabian lainnya di panggung Rumpi beberapa tahun silam, mengaku belum memikirkan untuk mencari pasangan atau kekasih. Lantas mungkinkah kala itu Nisa memang telah menjalin hubungan terlarang dan rahasia dengan Ayus? Kisruh yang tidak kelar-kelar, masih aja kisruh yang satu ini soal harta gunung gini pemirsa. Ternyata mendiang almarhum dari Indah Subaidah masih bersih tegang dengan anak dan juga mantan suaminya. Siapa tahu kalau ternyata perjalanan perebutan harta ini masih belum menemukan titik terang, bisa diselesaikan secara kekeluargaan lah tanpa harus melibatkan pihak-pihak yang berwajib gitu lah ya. Karena kan nggak enak gitu. Masalahnya yang satu adalah mantan suami yang sudah meninggal, kemudian duanya ini anak gitu. Betul. Karena dari penguasa apa istilahnya ya, kuasa hukum dari Aiki sama Putri Delina, katanya ada 12 aset yang dipegang sama Teddy. Termasuk ada rumah kontrakan, ada penjualan mobil di situ, rumah, sertifikat tanah dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Itu semuanya banyak banget kan ya kalau misalnya dihitung satu-satu gitu. Tapi ini semua diminta untuk dikembalikan ke pihak Iki dan juga Putri Delina ini dalam 14 hari. Jadi itu adalah requestnya. Oke, kita akan lihat seperti apa pemirsa liputannya. Ini dia. Silang sengkarut berebut harta almarhumah Lina antara Rizky Febian dan Putri Delina melawan Teddy Pardiana selaku suami kedua almarhumah makin panas bergulir. Ketika Teddy ngotot mendapat jatah warisan, padahal sempat ungkap tak ingin ambil jatah dan serahkan sepenuhnya ke Rizky dan Putri selaku anak almarhumah, kini makin terpojok. Alih-alih dapat jatah warisan, jadi malah diultimatum untuk serahkan semua harta peninggalan almarhumah ke Rizky dan Putri dalam waktu 14 hari. Akankah Teddy yang dikabarkan sudah menikah lagi tapi sudah bercerai itu bakal penuhi tuntutan Rizky dan Putri? Ataukah Teddy merasa punya hak atas aset-aset peninggalan Lina lantaran ada buah hati yang lahir dari pernikahan mereka? Benar, waktu itu kan kita udah pertemuan semua kan, ada Om, Aiki, terus dari lawyer Aiki dan dari pihak sana. Ya udah itu kan yang sudah disampaikan oleh pengacara Aiki itu. Putri sama Aiki emang inginnya semua aset yang ada di dia, di Om, minta untuk dikembalikan. Makanya untuk 14 hari kan.
Alhamdulillah sempat ketemu Bunda. Oke, alhamdulillah ya. Kita ketemu sama Satu lagi publik figur tertangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Ronaldo Maradona Siregar, yang membenarkan jika wanita berinisial JJ telah diamankan oleh pihak polisi. Informasi ini pun kemudian mengerucut hingga memunculkan nama Jennifer Jill yang tidak lain tidak bukan adalah istri dari pesinetron Ajun Perwira.